Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Channel ini bahas tentang teknologi, unboxing, dan tutorial. Nah, berita datang dari Motorola, dilansir dari berita online dari ponarena.com, yaitu harapan tanggal rilis Motorola Edge 60 Ultra, estimasi harga, dan peningkatan. Mesinnya yaitu Motorola telah menggunakan nama baru untuk ponsel premiumnya tahun ini. Jadi kami sebelumnya berharap ponsel andalan perusahaan tersebut pada tahun 2025 akan disebut Edge 60 Ultra. Apa yang akan dihadirkan Motorola kelas atas ini? Nah, itu masih menjadi misteri total saat ini, karena belum ada bocoran atau rumor yang dapat dijadikan dasar ekspektasi. Namun, yang kami miliki adalah Edge 50 Ultra tahun ini, yang dapat kami gunakan untuk berspekulasi kemana Motorola akan melangkah selanjutnya dan Edge 60 Ultra. Versi tahun ini bisa dibilang merupakan yang terbaik yang diberikan perusahaan sejauh ini, dan kinerja kamera yang sangat mengesankan dan desain yang menarik memberi kami banyak hal untuk dikhayalkan untuk tahun depan. Tanggal rilis Edge 60 Ultra. Motorola belum memiliki jadwal peluncuran yang konsisten seri Edge kelas atas yang baru. Meski begitu, Motorola Edge 50 Ultra diumumkan pada 16 April dan tersedia untuk dibeli pada 5 Mei tahun ini. Di sisi lain, Edge 40 Pro atau pendahulu Ultra diumumkan dirilis pada bulan April. Jadi berdasarkan generasi tahun ini dan tahun lalu, kami perkirakan Motorola akan melanjutkan pengumuman pada bulan April dan mengungkap Edge 60 Ultra di bulan yang sama pada tahun 2025. Tanggal peluncurannya masih belum jelas, tapi dapat dipastikan antara bulan April dan Mei. Harga Edge 60 Ultra. Karena Motorola menaikkan harga Edge 100 dolar, maksudnya karena Motorola menaikkan harga sebesar 100 euro untuk ponsel andalan tahun ini, kami perkirakan Edge 60 Ultra akan hadir dengan harga awal yang sama, yaitu 999 euro untuk model 512 GB. Itu akan menempatkan ponsel premium Motorola di masa mendatang jauh di bawah pesaing dari Samsung dan Google. Tentu saja, ini adalah Motorola yang sedang kita bicarakan di sini. Jadi kita juga dapat mengharapkan beberapa diskon menarik selama peluncuran, dan bahkan lebih tinggi beberapa bulan setelah peluncuran. Operator populer di seluruh UE di Inggris juga cenderung memberikan penawaran menarik pada seri Edge Ultra dari Motorola, baik dalam bentuk paket bundle atau potongan harga dengan paket baru. Kamera Edge 60 Ultra. Motorola berhasil dengan sangat baik dalam sistem kamera pada Edge 50 Ultra, terutama dalam hal kualitas gambar foto. Gambarnya tajam, dengan warna realistis, dan performa HDR yang hebat. Meski begitu, rekaman video tidak sepenuhnya setara dalam hal kualitas gambar. Jadi, di area itulah Motorola perlu fokus jika ingin benar-benar membuat peningkatan berarti pada kamera andalannya. Mengenai spesifikasi kamera Edge 60 Ultra, ada kemungkinan besar beberapa akan tetap sama dengan spesifikasi pada Edge 50 Ultra, yaitu utama lebar 50 megapiksel, bukaan f1.6 Optical Image Stabilization atau OIS, ultra lebar 50 megapiksel f2.0 fokus otomatis, lalu telefoto 64 megapiksel zoom 3 kali f2.4 fokus otomatis OIS, lalu depan 50 megapiksel f1.9 fokus otomatis. Kita bisa melihat pengenalan sensor gambar baru. Jika tidak untuk beberapa kamera, maka setidaknya untuk kamera utama yang ingin kita lihat di sini adalah definisi yang lebih tinggi dan gambar lebih jernih. Ujungnya stabilisasi dan HDR sudah hebat pada kamera andalan tahun ini. Penyimpanan Edge 60 Ultra. RAM dan penyimpanan semuanya mungkin akan tetap sama. Edge 50 Ultra sudah hadir dengan kombinasi memori dan penyimpanan awal 12/512 GB yang cukup mengesankan, dan opsi 12/1 TB. Belum lagi penyimpanan kita bicarakan adalah UFS 4.0 yang merupakan penyimpanan terbaik yang bisa Anda dapatkan saat ini pada ponsel unggulan. RAM LPDDR4X juga sangat cepat dan hemat daya. Ada kemungkinan RAM 16 GB dipasangkan dalam model 1 TB, tapi itu tampaknya tidak perlu. Kapasitas penyimpanan yang diharapkan Edge 60 Ultra yaitu 512 GB. Desain Edge 60 Ultra. Jika ada satu hal yang menonjol dari ponsel andalan Motorola baru-baru ini, itu adalah desainnya yang unik dan bisa dibilang menawan. Edge 60 Ultra hadir dengan beberapa bahan panel belakang yang menarik. Salah satunya terbuat dari kayu dan yang lainnya dari kulit vegan. Kami sebelumnya berharap Motorola akan melanjutkan tren ini dengan Edge 60 Ultra tahun depan. Bahkan mungkin menambahkan jenis material menarik lainnya, namun yang tidak kami harapkan adalah sesuatu yang berbeda dari aluminium untuk rangkanya. Dengan dikarat terlalu mahal untuk mempertahankan harga serendah itu, apalagi sesuatu seperti titanium yang baru-baru ini populer. Yang menyenangkan untuk dilihat adalah layar lebih tahan lama, yang tahun ini dilindungi oleh Gorilla Glass Victus, jadi mungkin Gorilla Glass Victus 2 pada tahun 2025. Bentuk keseluruhan seri Edge Ultra dari Motorola juga harus tetap sama, dengan bodi tipis yang melengkung di samping dan sangat nyaman dipegang. Layar Edge 60 Ultra. Motorola menggunakan beberapa layar yang luar biasa untuk seri Edge-nya, dan hal itu bahkan lebih berlaku untuk model Ultra andalannya.
H50 Ultra tahun ini sudah hadir dengan layar yang mengagumkan dengan resolusi 1120 kali 2112 pixel dan cepatnya refresh layar 144 Hz yang dapat disesuaikan. Jadi kami tidak melihat adanya ruang untuk perbaikan di sisi lain. Yang bahkan mengukur kecerahan puncak 1456 nits sangat baik pada H50 Ultra selama pengujian layar belakang kami. Jadi Motorola juga mengatasinya. Baterai H50 Ultra H50 Ultra tampil sangat baik dalam uji daya tahan baterai berkat catnya yang sangat sedikit kurang bertenaga dan baterai pada 500 mAh. Berhasil meraih peringkat ke-17 di antara ponsel yang kami uji selama 2 tahun terakhir. Namun, ini adalah area potensial yang dapat menurunkan kinerjanya jika perusahaan memutuskan untuk menambah prosesor unggulan tahun depan yang cenderung lebih boros daya. Untuk pengisian daya, H60 Ultra mungkin akan tetap menggunakan pengisian daya kabel 125 watt yang dimiliki model saat ini, karena model termasuk yang terbaik saat ini dalam hal itu. Dan sama juga berlaku untuk pengisian daya kabel 50 watt. Itu dan perangkat lunak H60 Ultra. Pada saat Motorola mengumumkan H60 Ultra Android 15 sudah pasti akan dirilis, jadi kami perkirakan ponsel tersebut akan diluncurkan bersamaan dengan itu. Android 15 mencakup banyak perubahan yang penyempurnaan kecil jika digabungkan, menghasilkan pembaruan yang bermakna tapi tidak terlalu mencolok secara visual. Berikut adalah beberapa fitur baru yang hadir dengan Android 15. Dukungan satelit, penggunaan akan terhubung dengan jaringan satelit dan mengirim pesan melalui jaringan tersebut, termasuk mengembangkan termuka yang mudah digunakan untuk memungkinkan aplikasi pengiriman pesan memanfaatkan koneksi satelit. Notifikasi sensitif, pengguna dapat memutuskan beberapa sensitif informasi akan ditampilkan di di perangkat mereka, apakah di layar kunci, di notifikasi, atau hanya saat ponsel tidak terkunci. Mereka juga dapat mengontrol seberapa banyak interaksi yang diizinkan dengan notifikasi ini dan bahkan menandai notifikasi tertentu sebagai sensitif untuk perlindungan privasi ekstra. Peningkatan dialog pop-up Bluetooth pop-up yang muncul saat Anda mengaktifkan Bluetooth ini menawarkan lebih banyak opsi. Anda dapat mengakses perlintasan pengaturan Bluetooth, menyetujui atau menolak tindakan Bluetooth dengan cepat dan kemungkinan fitur baru lainnya. Pengarsipan aplikasi, fitur ini memungkinkan pengguna menghemat ruang dan penyimpanan sementara aplikasi yang tidak digunakan tanpa kehilangan data atau pembaruannya. Aplikasi dari juga dapat dengan mudah dipulihkan kapan saja. Kontrol kamera dalam aplikasi pembaruan baru ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan intensitas lampu kilat untuk penggunaan foto dan senter. Tentu saja Motorola pasti akan terus menambah fitur tambahan di atas Android, seperti gerakan cepat untuk mengisi kamera atau lampu senter. Yang paling menarik untuk diketahui adalah bagaimana dukungan perangkat lunak nantinya. H50 hanya dilengkapi Edge pembaruan Android selama 3 tahun dan plus keamanan selama 4 tahun. Jadi kami berharap Motorola akan menambahkan banyak satu untuk ponsel andalannya berikutnya tahun 2005. Bagaimanapun juga dan semua produsen ponsel populer lainnya akan menawarkan setidaknya itu perangkat keras dan spesifikasi H60 Ultra. Tahun ini Motorola memutuskan untuk menggunakan versi Snapdragon 8 Gen 3 yang lebih jinak, yang dijuluki dengan X Gen 3 atau perhatikan huruf S. Ini masih merupakan silikon yang kuat yang menawarkan lebih dari cukup tenaga kuda bagi pengguna, tapi tidak memberikan angka yang sama yang kami dapatkan dari seri Galaxy S24, terutama di bagian grafis. Pertanyaannya, apakah Motorola akan meneruskan pendekatan ini agar harganya tetap rendah, atau S60 Ultra akan menjadi ponsel yang hadir dengan chipset Android terbaru dan terhebat bersaing dengan kompetitor lainnya dalam hal kinerja? Data berita datang dari Motorola, dilansir dari berita dari phone-arena.com, yaitu harapan tanggal rilis Motorola H60 Ultra, estimasi harga dan peningkatan. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share tombol loncengnya agar membawa notifikasi tentang video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial. Dan agar selesai terus kembang. Terima kasih.